Lukas sendiri secara jelas menggambarkan ini dengan hal yang bagus. Misalkan katakanlah kita pun ada orang A dan B namanya. Misalkan ada A ini datang ke rumah sahabatnya si B malam-malam untuk meminjam roti. Karena dia nggak punya roti gitu. Padahal ada tamu, ya istilahnya masa ada tamu kita nggak nyuguhin apa-apa gitu kan istilahnya. Karena kita juga sekarang juga sama kayak gitu istilahnya. Kalau ada tamu sampai kalau nggak ada apa-apa, mungkin kita bakal beli di warung gitu. Tapi kalau misalkan tamunya katakanlah malam-malam, terus ya aduh gimana kagok gitu nggak ada aduh gimana ya masa nggak dikasih apa-apa nah itu akhirnya tiba-tiba dia datang ke tetangganya tolong dong saya pinjem roti maksudnya ngutang gitu ya ngutang roti karena ada tamu masa saya nggak ngasih apa-apa Yesus itu beranggapan gitu ya nggak mungkin B itu menolak A itu karena dia sahabatnya si B yang adalah sahabatnya ini pasti dia akan ngasih roti ke A seandainya pun dia sebenarnya males mau nolak gitu semacamnya tapi ya tetap aja B itu pasti akan ngasih kenapa karena dia udah bersusah payah menemui B gitu tetap ngasih roti ke A karena udah sampai tengah malam meskipun gimana aduh ya kasihan lah meskipun meskipun sampai mungkin mengganggu gitu istilahnya malam-malam dan semacamnya tapi ya tetap akan kasih demikian juga memang kita pun bertekun dalam doa seperti itu juga jadi minta akan dikasih kepadamu berikan kepadamu cari kita akan mendapat dan ketoklah pintu akan dibukakan bagimu pengulangan minta beri cari dapat ketok dibukakan ini bukan masa tentang bertele-tele ya tapi ini lebih ke penekanan bahwa mengenai doa kita itu pasti akan didengar oleh Allah. Dan kita mesti yakin aja bahwa doa kita akan didengar dan dijawab tanpa perlu merasa khawatir. Tapi tentu saja yang lebih pentingnya itu bahwa hal yang terbaik menurut Allah akan diberikan pada kita. Banyak gak sih Bapak Ibu teman-teman yang dalam hidup kita mengalami hal yang mungkin buruk gitu ya istilahnya. Kita sudah mendoakan anggota keluarga kita supaya sembuh misalkan paling gampangnya. Tapi ternyata meninggal. Kita sudah berdoa untuk bisa lolos ini, ternyata tidak lolos misal. Ya apapun itu ya. Tapi awal-awal itu kan biasanya kita marah. Selanjutnya entah kenapa ternyata ada hikmahnya gitu kalau kata orang sekarang. Puji Tuhannya saya gagal. Kalau nggak saya nggak gagal saya ini. Ya puji Tuhan udah nggak ini lagi misalkan katakanlah. Pas awal-awal memang berat sih pasti. Tapi seiring berjalannya waktu kita pun yang peristiwa-peristiwa yang buruk yang mungkin boleh terjadi dalam hidup kita ternyata itu nggak tahu kenapa malah menjadi suatu berkat bisa jadi ya. Saya tidak akan bilang secara gampang itu pasti berkat yang tersembunyi enggak tapi saya cuma bisa berharap apa yang Bapak Ibu dan teman-teman sedang alami sekarang gitu ya terutama yang mungkin berkaitan dengan doa yang tidak dijawab ataupun ternyata jawabannya berbeda dengan apa yang kita harapkan saya cuma bisa berharap bahwa Bapak Ibu dan teman-teman semua dikuatkan dalam perjalanan semoga kita bisa sungguh melihat bahwa itu rencana Allah yang indah